aku jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah Bu. Oke, alhamdulillah semua ya. Ya Bu. Oke, hari ini ada yang nggak masuk? Banyak Bu Siapa? tadi. Yang nggak masuk. Nggak Ya, tahu. siapa aja Fitri ya? Mungkin karena Loh, pelajarannya gimana siang. nih kamu? Itu Bu. Oh, pelajaran siang jadi males untuk kelas gitu ya? Iya Bu. Ada si Agil sama si Wi yang nggak ikut Bu, yang nggak masuk. Oh, itu tahu nggak kemana kira-kira? Soalnya ini nggak ada email ke ibu loh. Mungkin Kalau nggak masuk, gimana? kelupaan mungkin Bu. Oh, jadi nggak tahu juga ya ini kemana gitu. Ya nanti diinfokan aja Bu. Oke, kalau gitu. Oke, jadi sebelum mulai pelajarannya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Iya Bu. Untuk ketuanya mungkin Fitri ya, bisa dipimpin. Baik, untuk sebelum memulai pelajaran dari Bu Septin, langkah baiknya kita memulai berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, alhamdulillah semoga dengan berdoa tadi bisa memperlancar pelajaran kita pada siang hari ini ya. Oke, jadi anak-anak begini ya. Jadi di masa-masa pandemi seperti ini tuh sebenarnya kita tetap harus semangat gitu ya. Jadi ini sih saya respect banget sama kalian yang bisa hadir pada siang hari ini meskipun ibu mulainya siang gitu, terus kemudian juga keadaannya online seperti ini, tapi kalian masih punya semangat gitu untuk belajar. Nah ini yang perlu diapresiasi gitu, semangatnya ini yang apresiasi semua yang bisa hadir pada siang hari ini, plus oke, jadi juga jangan lupa juga untuk menjalankan tujuan kalian sebagai seorang siswa, yaitu apa, belajar gitu ya. Oke, langsung ibu mulai aja ya. Ibu akan share screen. Iya Bu. Gimana? Udah kelihatan? Udah Bu. Oke. Udah kelihatan. Oke, jadi hari ini tuh kita mau belajar tentang apa? Struktur dan fungsi CPU. Nah, struktur CPU ini nanti Ibu mau arahkan ke apa? Ke komponen utama, khususnya itu komponen internal ya, dari CPU. Yang kedua tentunya kita akan belajar fungsi CPU itu sendiri. Tujuan pembelajarannya apa untuk siang hari ini? Yang pertama yaitu setelah melihat video mengenai struktur CPU, peserta didik dapat menjelaskan komponen internal CPU dengan tepat. Yang kedua, setelah berdiskusi bersama kelompoknya, peserta didik mampu menguraikan fungsi CPU dengan tepat. Nah, ini ada cuplikan video. Nanti mungkin bisa kalian simpulkan atau buat gambaran kalian tentang struktur dan fungsi CPU itu sendiri. Oke, Ibu play ya. Ada suaranya nggak? Ada Bu, ada. Oke. Disimak baik-baik.
Oke, udah itu aja sebagai gambaran kalian terhadap struktur atau komponen dari si itu sendiri. Oke, jadi Ibu Dati udah menayangkan cuplikan video ya. Nah, dari kalian ada nggak yang bisa menyebutkan tadi itu apa sih yang ada di dalam video tadi tentang struktur atau komponen si video tadi? Apa Bu? Ayo, siapa yang mau menjawab? Apa Bu? Gimana Bu? Boleh diulangi? Tadi kan Ibu sudah menampilkan cuplikan video ya. Nah, dari kalian mungkin ada yang mau menyebutkan tadi apa aja yang di dalam video tadi yang termasuk struktur atau komponen CPU. Itu Bu, ada alu. Ya, oke. Halo, Fitra cukup. Lanjut ya ke Hanin. Apa Hanin? Ini Hanin kayak masih ngantuk ya Hanin ya? Baru tidur? Ini sakit itu Bu. Ayo Hanin, gimana? Oh, sakit. Tetap semangat ya, tapi sakit. Tetap join klasiku ya. Ini gimana? Ada yang bisa jawab apa enggak? Enggak, oke. Fitri aja. Fitri aja. Gimana Fit? Muridnya Dilanjutkan. saya aja Bu. Tadi ada alo, kemudian apa lagi? Ada memori Bu. Memori. Gimana Fit? Ada memori Bu. Oke, terus apa lagi? Sequence. Sequence. Oke, cukup? Cukup Bu. Benar, oke. Jadi tuh sebenarnya di cuplikan ini tuh belum lengkap. Jadi masih secara umum gitu ya. Tapi sebenarnya ini nih yang benar. Tadi tuh juga benar, tapi kurang lengkap gitu aja. Jadi yang benar komponen internal CPU ya. Jadi komponen internal CPU itu apa sih sebenarnya? Benar yang dikatakan Fitria tadi ada ALU atau Arithmetic and Logic Unit. Yang kedua itu ada Control Unit. Yang ketiga ada Register. Yang keempat ada CPU Interconnection. Nah nanti kok beda ya sama yang tadi. Nanti ada penjelasan sendiri kenapa kok beda ya gitu sama yang cuplikan tadi. Sebenarnya itu sama tapi ada beberapa nih yang mungkin istilahnya beda dan mungkin ini tuh termasuk ke dalamnya, ke dalamnya begitu. Lanjut aja ke penjelasannya ya dari masing-masing komponennya Ibu telah sebutkan. Yang pertama itu ALU. Tugasnya ini yaitu membentuk fungsi-fungsi pengolahan data komputer. Nah, ALU ini juga sering disebut juga sebagai mesin bahasa atau mesin language. Karena bagian ini tuh sering mengerjakan instruksi-instruksi bahasa mesin yang diberikan kepadanya. Kemudian juga ALU ini terdiri dari dua bagian, yaitu ada unit aritmatika dan juga ada unit logika boolean yang masing-masing memiliki spesifikasi tugas tersendiri. Nah, yang kedua ada control unit. Tugasnya yaitu mengontrol operasi CPU dan secara keseluruhan mengontrol komputer sehingga terjadi kesinkronisasi antara komponen-komponen dalam fungsi operasinya. Termasuk dalam tanggung jawab control unit adalah mengambil instruksi-instruksi dari
memori utama dan menentukan jenis instruksi tersebut. Nah, untuk jenis instruksi ini akan kita pelajari selanjutnya ya, gitu. Nah, yang ketiga ini ada register gitu. Jadi register itu apa? Jadi register itu merupakan media penyimpanan internal CPU yang digunakan dalam proses pengolahan data. Memori ini bersifat sementara. Biasanya digunakan untuk penyimpan data saat diolah ataupun data dalam proses pengolahan selanjutnya. Begitu. Nah, tadi di cuplikan video kan kita nyebutnya memori ya. Nah, di sini itu sebenarnya register itu. Memori itu masuk ke register. Nanti setelah memori di register ini, yang terutama ini kan untuk komponen internal. Nanti ada juga nih memori yang buat eksternal gitu. Nah, yang terakhir di komponen CPU ini ada CPU interconnections. Jadi fungsinya itu adalah menghubungkan komponen internal dan bus eksternal CPU. Nah, komponen internal CPU apa? Ini yang telah kita sebutkan tadi. Ada ALU, kemudian ada unit control, dan juga register-register. Kemudian, komponen eksternal CPU itu apa? Sistem lainnya, seperti memori utama, piranti masukan, atau input keluaran, begitu. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya? Atau masih bingung begitu tentang komponen-komponen internal yang telah Ibu jelaskan? Belum Bu, lanjut Bu. Lanjut, berarti udah paham ya ini anak-anak ya? Insya Allah. Iya Bu, insya Allah. Oke. Nah, ini dia. Kita masuk ke fungsi CPU. Jadi, sebenarnya kalian bisa ambil nih fungsi CPU itu dari penjelasan berbagai komponen yang telah Ibu sebutkan. Begitu. Nah, ini tuh Ibu maunya tuh kelompok sebenarnya. Tapi karena ini tuh yang masuk cuma sedikit ya. Yang masuk cuma sedikit, cuma berapa orang nih ya? Cuma ada 5 orang dari 5 orang doang ini ya. Nggak cukup kali buat kelompok dan mungkin Ibu akan individu aja gitu. Jadi kalian Ibu kasih waktu selama 5 menit untuk kalian cari apa sih sebenarnya itu fungsi CPU itu apa gitu. Terus bedanya dengan fungsi komputer itu apa gitu ya. Gimana? Apakah masih bingung gitu tentang soalnya? Ya Bu, bentar Bu. Udah ya? Oke, berarti Ibu mulai dari sekarang. Ibu kasih waktu 5 menit untuk mengerjakan ini, perbedaan antara fungsi CPU itu apa dan fungsi komputer itu apa, oke? Ya Bu. Oke, silakan dikerjakan. Halo. Hanin, gimana Hanin? Udah belum? Ya Bu. Oke, Fitra juga udah ya, Atul juga udah. Langsung aja nih, Ibu mau tunjuk dari kalian nih, atau mungkin kalian mau mengajukan diri, siapa yang mau mempresentasikan hasilnya? Ya Bu. Hanin mungkin? Bentar Bu, benar Bu. Iya. Fitria gimana? Udah belum?
Saya Bu. Oke, Hanin silakan. Fungsi CPU itu mendukung pemrosesan data dan melakukan fungsi mengambil, mengkode, dan mengeksekusi pada instruksi yang diprogram. Sedangkan fungsi komputer itu melakukan beberapa bentuk pemrosesan data. Gitu, Bu. Oke, benar sekali yang dikatakan Hanin tadi. Jadi komputer itu fungsinya lebih kompleks ya. Jadi fungsi CPU itu apa? Fungsi CPU sendiri itu merupakan salah satu bagian dari fungsi komputer itu sendiri gitu. Jadi fungsi CPU itu adalah intinya yaitu mengambil instruksi untuk pemrosesan data gitu. Nah, kalau komputer apa? Lebih kompleks lagi nih. Salah satunya juga itu fungsi CPU itu sendiri. Kemudian juga ada fungsi data input, data output, data storage, dan masih banyak lagi begitu ya. Oke. Jadi kita udah di akhir pembelajaran nih ya teman-teman, anak-anak. Kita tadi udah belajar apa aja? Belajar tentang komponen-komponen CPU ya tadi, komponen-komponen CPU. Ada apa aja tadi Hanin? Ada ALU, ada memori, Kemudian ada motherboard, terus ada apa itu sebenarnya? apa? Ya itulah. Oke. Itu yang saya seperti itu. Oke, jadi untuk alunya benar, tapi untuk apa tadi motherboard salah ya Hanin ya. Jadi yang benar itu apa? Alu, benar. Benar, alunya benar. Kemudian apalagi ada register atau memori tadi. Kemudian ada control unit, yang keempat ada CPU interconnection gitu. Oke. Nah, ini untuk tugasnya ya. Nanti itu kalian ngerjain di Wordwall. Nanti Ibu kirim linknya di grup WA aja ya. Nanti biar semua ke cover bisa tahu semuanya gitu. Ya Bu. Nanti di Wordwall itu sebentar Ibu akan share juga. Nanti di Wordwall itu gimana sih gamenya, mekanismenya gimana sih gitu. Benar, bentar. Kelihatan ya, Hadin, Fitria? Bentar, kelihatan Bu. Oke, jadi kayak ini. Nanti kalian klik aja linknya yang di WA itu, langsung start. Nah, ini Ibu kasih deadline sampai nanti malam ya, karena ini soalnya cukup mudah dan udah kita pelajari semuanya dan cuma 6 nomor. Nah, nanti ini yang karakter ini, yang merah ini cukup kalian arahkan ke ini soalnya. Apa itu control unit, cari aja di kotak-kotak yang banyak kalimatnya itu yang mana yang benar gitu ya. Oke, gitu aja sih sebenarnya. Cukup mudah. Oke, mungkin itu aja ya dari Ibu. Nah, untuk minggu depan kita akan belajar tentang instruksi-instruksi yang ada di CPU kayak fetch, kemudian juga ada execute dan lain sebagainya begitu. Akan lebih kita pelajari secara lanjut pada minggu depan gitu. Oke, saran dari Ibu tetap semangat dalam belajar gitu. Nanti teman-temannya yang belum join hari ini bisa diajak lagi ya buat join gitu, biar dapat ilmunya gitu yang bermanfaat. Kemudian juga tetap jaga kesehatan, terus rutin minum vitamin, dan tetap jaga imun kalian tetap baik, tetap pakai masker kalau keluar rumah. Kemudian juga jangan lupa untuk selalu beribadah kepada Allah SWT. Oke, mungkin sekian ya dari Ibu. Semoga apa yang Ibu sampaikan hari ini dapat bermanfaat bagi kalian. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.